Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Pembibitan Non-Ruminansia, dan kali ini khusus untuk materi ternak domba dan kambing. Materi yang akan dibahas telah disiapkan dalam bentuk video dan disajikan dalam beberapa video. Namun video-video tersebut merupakan informasi dasar, karena Anda diharapkan bisa mengembangkan secara mandiri pembelajarannya, materinya melalui informasi lain yang bisa didapatkan dari mungkin website, mungkin dari YouTube, atau berbagai informasi lain seperti buku-buku misalnya. Kita mulai dengan membahas bangsa dan tipe domba kambing. Kenapa kita harus mengenal kembali bangsa atau mengingat kembali bangsa dan tipe dari domba dan kambing? Karena pada saat nanti kita akan membibit ternak, tentu kita harus tahu dulu kita akan mengawinkan bangsa apa dengan bangsa apa, kemudian karakteristiknya seperti apa, kemudian tipenya tipe apa, supaya kita nanti pada saat membibit tidak melakukan kesalahan. Baik, kita mulai. Sekarang kita mengenal bangsa dan tipe dari domba dan kambing. Tentunya Anda masih mengingat dan seharusnya masih ingat materi pada saat Anda baru masuk menjadi mahasiswa Fakultas Peternakan. Anda mempelajari tentang domba dan kambing, berbagai macam karakteristiknya, sifatnya, ciri-cirinya di mata kuliah pengantar ilmu peternakan. Tidak ada salahnya kita mengulangi kembali supaya Anda merefresh ingatan. Kita ingat kembali bahwa tipe kambing kita bagi menjadi 4 kategori, atau bangsa kambing itu bisa dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah kategori atau tipe dari tipe perah atau dairy type, kemudian tipe daging atau meat type, kemudian tipe rambut atau tipe bulu, mohair type atau fiber type, dan tipe kulit atau leather type. Pembagian tipe ini tergantung dari produk utama apa yang dihasilkan oleh kambing tersebut. Pada kambing tipe perah atau dairy type dikenal ada 6 bangsa kambing, yaitu kambing Nubian, bangsa kambing Alpin, bangsa kambing Toggenburg, bangsa kambing La Mancha, bangsa kambing Saanen, dan bangsa kambing Oberhasli. Kemudian untuk tipe daging dikenal ada 5 bangsa, yaitu bangsa kambing Nubian. Ternyata Nubian juga dia merupakan kambing tipe perah, dia juga merupakan kambing tipe daging, berarti kambing Nubian, bangsa kambing Nubian merupakan kambing dwifungsi. Kemudian bangsa kambing Boer, bangsa kambing Spanish, bangsa kambing Pygmy, dan bangsa kambing Neotonik. Untuk kambing tipe bulu atau tipe serat itu ada dikenal 2 yang terkenal adalah bangsa kambing Angora dan bangsa kambing Kashmir. Sedangkan untuk tipe kulit itu dikenal 2 juga, yang terkenal adalah bangsa kambing Muben dan bangsa kambing Red Sokoto. Di dunia ini dikenal ada sekitar 300 bangsa kambing yang telah didomestikasi. Nah, kambing hasil domestikasi ini terbentuk karena hasil persilangan dari bangsa kambing liar. Jadi tolong diingat kembali nenek moyang dari kambing domestik yang masih dalam bentuk liarnya kambing-kambing apa saja. Jadi silakan mengingat kembali materi waktu mata kuliah pengantar ilmu peternakan ya, sejarahnya seperti apa, sejarah domestikasi kambing. Kemudian kenapa mereka didomestikasi, kenapa menjadi ada banyak bangsa sampai hampir 300-an bangsa, itu merupakan hasil seleksi, dan seleksinya itu tergantung dari manusia yang menyeleksi ingin mendapatkan apa. Jadi personal needs dari manusianya ingin menghasilkan misalnya kambing tipe perah, artinya dia akan mengawinkan yang mempunyai karakter perah yang cukup kuat dengan bangsa yang
lain yang karakternya juga cukup kuat. Kemudian mereka mengawin-kawinkan, terus ada terbentuklah pada satu saat hasil perkawinan dari dua bangsa ini, atau mungkin 3 bangsa, atau mungkin 4 bangsa. Terbentuklah bangsa baru yang memang mempunyai karakter tipe perah yang sangat kuat, misalnya seperti itu analoginya. Kemudian seleksi untuk menghasilkan bangsa yang khas untuk produksi tertentu, misalnya selain karena kebutuhan dari manusianya, yang kedua adalah dari tujuan ingin memproduksi apa, gitu ya. Jadi ada dari keinginan manusianya, dan yang kedua adalah untuk memproduksi apa, itu dasar seleksinya. Sekarang kita lihat beberapa bangsa kambing. Di sini apa yang membuat mereka mempunyai ciri khas, ya. Kita khusus sekarang pada kambing dulu. Di sini adalah bangsa kambing yang termasuk tipe rambut. Ini adalah kambing Angora, ya. Kambing Angora yang aslinya berasal dari daerah Turki, di mana daerah itu tidak cocok untuk other livestock, jadi untuk ternak lain agak tidak cocok, tapi ternyata untuk kambing Angora dia cocok. Jadi asalnya kambing Angora adalah dari daerah Turki. Artinya di sini bukan sebagian besar, totally white, jadi bulunya itu putih pada saat sudah mencapai usia dewasa, dan bisa menghasilkan hingga 7 pound mohair setiap tahun. Jadi bulunya bisa menghasilkan sekitar 7 pound. Silakan dikonversi ke kilogram. Kemudian kambing Angora memiliki tanduk, dan dia cukup long droppy ears. Masih ingat ya istilahnya drop ears, ya. Jadi kupingnya jatuh ke bawah dan cukup panjang. Kemudian berat badan bak itu kambing jantan yang sudah dewasa, jadi beratnya sekitar 125 sampai 175 pound. Kemudian yang berat badan yang do ini betina dewasa sekitar 80 sampai 90 pound, ya. Tolong diingat kembali istilah-istilah dari peternak kambing. Kita lanjutkan. Ini juga masih tipe rambut, ya. Tipe rambut atau tipe bulu. Ini adalah kambing Kashmir, ya. Kambing Kashmir merupakan tipe bulu, jadi agak berbeda dengan yang tadi. Nampaknya yang tadi agak sedikit keriting, ya, bergelombang. Yang ini cenderung agak lurus. Kita lihat di sini katanya Kashmir itu mempunyai soft undercoat, jadi ada bulu halus yang baik, yang cukup baik, yang diproduksi oleh kambing Kashmir. Jadi dia ada khasnya, ini soft undercoat, ini fine artinya kualitas yang baik, ya. Jadi di bawah bulunya lagi, jadi ada lapisan di bawahnya lagi yang bulu-bulunya itu halus, dan itu termasuk kualitas baik. Nah, ini katanya permintaan untuk produksi bulu dari Kashmir itu cukup besar. Padahal sekarang sudah mulai berkurang supply-nya, pemasoknya, ya. Kemudian di sini katanya solid color coat, jadi warna yang solid, artinya tidak bercampur, itu yang disukai untuk produksi Kashmir. Tapi yang multicolor seperti ini itu juga biasanya digunakan. Jadi para mungkin yang biasa memanfaatkan bulu dari kambing Kashmir untuk produksi entah berbentuk kain atau karpet misalnya, mereka lebih suka yang solid color, jadi warnanya hanya satu supaya mungkin mudah diberi warna. Sekarang kita pindah ke
yang tipe milk, jadi dairy type. Di sini katanya disebutkan dairy goats, jadi kambing tipe perah bisa memproduksi sekitar 5 pound susu per hari. Dan kambing tipe perah mensuplai sekitar 1,8% dari jumlah susu sedunia. Jadi cukup banyak dibandingkan kambing kerbau perah misalnya, atau ternak lain yang menghasilkan susu. Tapi kalau dibandingkan sapi, tentu sapi lebih banyak. Kemudian susu kambing mengandung mineral lebih banyak dibandingkan susu sapi, dan lebih mudah dicerna oleh anak kecil dan oleh orang yang tua. Jadi biasanya anak kecil itu kadang-kala kalau minum susu sapi mereka mencret itu, kemudian biasanya dialihkan untuk meminum susu kambing. Kenapa? Karena katanya susu kambing itu lebih mudah dicerna. Ya, silakan Anda mencari tahu secara fisiologisnya bagaimana. Mungkin ada khasnya dari susu kambing yang lebih bagus, lebih mudah dicerna oleh anak kecil atau orang tua. Nah, yang umumnya, jadi tadi sudah disebutkan bangsa-bangsa tipe perah itu antara lain Alpine, kemudian La Mancha, Nubian, Saanen, Toggenburg, dan lain-lain. Nah, kita lihat sekarang satu persatu. Ini adalah kambing French Alpine. Ini kambing Alpine yang dari Perancis, tapi ada berbagai macam lagi yang lain, berbagai macam Alpine ya. Ini yang saya perlihatkan adalah French Alpine. Ini dikenal sebagai good milker, artinya kambing tipe perah yang baik, dan tidak ada ciri khas warna tertentu untuk kambing French Alpine. Jadi ada berwarna abu-abu, coklat, kemerahan, hitam, atau kombinasi dari warna-warna tersebut. Jadi tidak ada warna khususnya. Kemudian bulunya juga pendek, dan biasanya badannya agak besar ya, meskipun kelihatannya seperti rangy look. Rangy look itu artinya penampilannya kurus, nampak seperti kurus, tapi sebenarnya dia ukuran tubuhnya yang besar ya. Tapi biasanya kambing tipe perah memang tidak terlalu gendut, tidak terlalu gemuk ya. Sekarang kita lihat lagi, ini kira-kira kambing apa. Lihat ada ciri khasnya ya, ciri khas di daerah telinganya ya. Ini adalah kambing La Mancha ya. Jadi perhatikan, dikenal dari external ear, jadi kuping bagian luarnya cukup khas. Jadi Anda bisa cepat mengenal bila ada kambing dengan ciri khas telinga seperti itu adalah kambing La Mancha. Dan bangsa kambing La Mancha itu dikenal sebagai kambing yang memiliki produksi susu yang cukup tinggi. Nah, dikenal ada 2 tipe dari telinga kambing La Mancha. Ini merupakan karakteristik bangsa yang khasnya ya, distinctive karakteristik. Jadi ada yang disebut gopher ear dan ada yang disebut elf ear. Saya minta Anda mencari tahu lebih jauh, mempelajari, dan tolong dituliskan sebagai pekerjaan rumah Anda apa arti dari gopher ear dan apa arti dari elf ear. Tolong disertakan gambarnya ya. Kita lanjutkan. Kira-kira ini kambing apa? Kupingnya cukup panjang, dan ini juga masih, kalau Anda lihat ini ambingnya cukup besar, berarti ini tipe perah ya. Ini adalah kambing Nubian. Kambing Nubian tadi disebutkan dia juga baik sebagai tipe daging, baik juga sebagai tipe perah, dan cukup bisa kadang-kadang digunakan juga untuk kulitnya. Jadi all purpose goat ya, multifungsi. Mereka bukan jadi kambing Nubian tidak menghasilkan jumlah produksi yang banyak, tapi persentase lemak susunya sangat tinggi ya, secara rataan dia tinggi. Jadi produksinya tidak terlalu banyak.
dibandingkan kambing Lamanca misalnya tadi itu cukup tinggi. Tapi kalau kambing Nubian tidak terlalu banyak produksi susunya, tapi persentase lemaknya yang tinggi. Dan ingat, kambing Nubian memiliki long ear atau telinga yang panjang. Sekarang kita pindah ke kambing Saanen. Ini adalah kambing Saanen. Dia asli dari daerah Switzerland, daerah Swiss. Kambing ini adalah kambing yang dikenal sebagai heavy milk producers, artinya produksi susunya yang tinggi. Jadi jumlah produksi susunya yang tinggi. Kemudian warnanya yang khas adalah putih atau sedikit krem-krem muda warnanya, ya. Tapi warna putih yang lebih disukai. Ini tolong diingat, bila Anda katakanlah membibit, Anda perlu tahu ciri khas warna dari bangsa ternak yang Anda bibit. Makanya kita belajar seperti ini, ya, mengingat kembali. Dan yang lebih disukai adalah yang bulunya tidak terlalu panjang, yang short, yang pendek bulunya, ya, dan bulunya dalam kualitas bagus. Nah, katanya kambing Saanen itu memperlihatkan performance produksi susunya yang baik pada saat lingkungannya dingin. Jadi tidak terlalu jauh berbeda dengan sapi Frisch Holland, ya. Mereka menyukai daerah yang lebih dingin untuk memproduksi dalam produksi yang tinggi. Jadi ingat, heavy milk producer. Kemudian ini adalah kambing Toggenburg, masih kambing tipe perah juga, termasuk kambing yang ukurannya medium, berasal dari Switzerland juga. Jadi ini termasuk kambing yang cukup tua, jadi bangsa kambing yang tua dari kambing tipe perah. Kambing Toggenburg juga memiliki pertumbuhan ambing yang sangat baik dan merupakan kambing yang memproduksi susu dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi jangan sampai tertukar. Ada bangsa yang tinggi produksi susunya, ada bangsa yang tinggi persentase lemak susunya. Nah, warna bulu dari kambing Toggenburg itu biasanya warnanya tidak bercampur, tapi warnanya solid, artinya hanya satu warna, dan bervariasi dari agak muda sampai agak tua dari warna coklat, ya. Jadi tidak belang-belang, tapi warnanya warna solid. Warna solid itu artinya hanya satu warna, hanya dia ada degradasi, ada yang warna agak muda sampai yang paling tua. Dan ingat, Toggenburg memiliki erect ear. Ini yang namanya erect ear. Ini, ya. Jadi erect ear artinya telinganya berdiri ke atas. Oke. Kita pindah ke tipe daging, meat type. Tentu Anda telah mengenal ini kambing. Ya, berbeda ya bentuk badannya, ini lebih kokoh, berarti memang dia tipe daging. Ini adalah kambing Boer yang berasal dari Afrika apa ini? Afrika South Afrika Selatan, ya. Kemudian muncul pertama kali di Amerika Serikat tahun 93. Tapi dia aslinya dari Afrika. Kemudian kambing Boer ini dikenal sebagai kambing yang mempunyai kecepatan tumbuh yang cukup tinggi. Jadi growth rate-nya itu rapid growth rate-nya cukup cepat. Kemudian excellent carcass quality, jadi kualitas karkasnya cukup baik dan sangat baik untuk beradaptasi. Dan mereka memiliki warna bulu yang khas, yaitu biasanya badannya putih dan mulai dari leher, sedikit leher ke bagian kepalanya adalah merah, jadi red heads, ya. Kemudian kambing ini juga dikenal sebagai Spanish goat, jadi kambing dari Spanyol, Spanish, dan biasa digunakan bisa untuk susunya dan bisa untuk dagingnya. Tapi rata-rata kambing Boer itu
kambing tipe daging. Tapi di Spanyol itu dikenal juga sebagai kambing tipe perah karena ini cukup besar ya ambingnya. Kemudian ini ada juga tipe lain. Ini biasanya agak ke pet animal ya. Jadi tipenya tipe color, jadi warna bulunya yang lucu. Anda bisa lihat perbandingan dari tangan, ini mungkin tangan seorang ibu, besarnya kambing ini cukup kecil ya. Ini adalah kambing pygmy ya. Kambing pygmy dia asli dari Afrika, cukup kecil. Ini bukan kambing anak-anak, bukan, tapi ini sudah dewasa. Hanya memang kambing pygmy itu ukurannya kecil. Mereka hanya sekitar memiliki tinggi badan sekitar 16-23 inci ya, dari ketinggian withers. Dari tinggi feeders dari sini ke bawah, dari tinggi pundak ya, withers itu tinggi pundak, kita mengenalnya sebagai tinggi pundak, itu hanya 16-23 inci dan mereka memiliki tanduk. Ini have horns. Kemudian warna mereka bisa macam-macam warnanya, putih, hitam, abu-abu atau kombinasi dari warna-warna tersebut. Dan biasanya kambing pygmy ini biasa digunakan untuk penelitian, baik sebagai hewan peliharaan atau untuk zoo exhibits, jadi diperlihatkan di kebun binatang. Sekarang kita pindah ke bangsa domba. Jadi kalau tadi kambing kita mengenal ada 4 tipe yang utama, kalau di domba ada 5 tipe yang utama. Jadi yang pertama adalah tipe daging, meat type, dan rata-rata ini mungkin agak ke warna kehitaman ya bulunya. Di sini dikenal ada bangsa domba Dorset, bangsa domba Columbia, domba Suffolk, domba Hampshire, domba Southdown, domba Border Sheffield. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe wool atau wool type. Jadi ini biasanya kalau wool type itu yang disukai itu warnanya yang bulunya putih, karena itu biasa juga lebih kualitasnya lebih bagus. Jadi yang bangsa domba yang terkenal untuk tipe wool adalah bangsa domba Merino, Rambouillet, Lincoln, dan Romney. Kemudian bangsa yang memiliki fungsi 2 atau dual purpose, itu biasanya juga warna bulunya putih, tapi memiliki kemampuan yang lebih bagus dibanding untuk tipe dagingnya dibandingkan tipe woolnya. Jadi dia mempunyai 2 fungsi, bisa daging, bisa wool, tapi biasanya kalau 2 begitu lebih condong ke arah dagingnya. Jadi ada 2 bangsa, yaitu bangsa domba Talgi dan bangsa domba Polypay. Kemudian ada juga bangsa hair type. Jadi bukan bangsa, tipe hair type. Sama dengan di kambing ada juga yang mohair ya atau fiber ya. Di sini kalau di domba itu hair type. Jadi bangsanya adalah bangsa domba Barbados, dan yang terakhir adalah bangsa tipe fat tail atau fat ram. Jadi yang kalau kita di bahasa Indonesia kan tipe ekor gemuk gitu ya. Jadi tipe fat tail itu tipe ekor gemuk. Kita lihat sekarang bangsa-bangsa dari domba. Domba itu biasanya dipelihara untuk menghasilkan wool, menghasilkan daging, dan juga menghasilkan susu. Biasanya susunya dibuat cheese atau keju. Nah, di sini katanya disebutkan bangsa-bangsa dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe dari woolnya. Kalau domba itu penghasil wool, berarti ada lagi di dalam tipe wool, dibagi lagi dalam beberapa kelas di dalamnya. Jadi ada kelas yang disebut fine wool. Fine wool itu yang terbaik kualitasnya. Kemudian medium wool. Kemudian ada long wool. Tentunya long wool berarti panjang ya. Kemudian crossbred wool dan hair sheep. Jadi hair sheep itu agak berbeda dengan wool, tapi dia juga termasuk bulu. Jadi nanti bangsa dombanya agak berbeda dan kualitasnya agak lebih kasar kalau hair sheep. Tapi kalau disebut wool itu biasanya halus.
Biasanya kalau wool itu untuk membuat baju, tapi kalau hair itu biasanya untuk jog, untuk karpet, seperti itu ya. Sekarang kita lihat beberapa tipe dari domba. Bagaimana mereka bisa terlihat berbeda? Ini ada contoh gambar dari domba. Mungkin ada yang masih ingat atau sudah bisa mengenali ini bangsa domba apa. Kira-kira kalau melihat dari penampilannya, dia domba tipe daging atau tipe wool atau tipe susu misalnya, atau tipe apa tadi, ada 5 ya tipenya ya. Ada yang bisa tahu? Ini sudah dicukur, ini belum dicukur bulunya. Oke, ini adalah bangsa domba Southdown. Jadi bangsa domba Southdown itu ukuran tubuhnya dari sedang hingga kecil. Ukurannya jadi tidak terlalu besar, dan dia tidak bertanduk, poll. Woolnya itu tipenya termasuk kelas medium. Jadi tadi kan ada yang fine wool, ada long wool, ada medium wool gitu ya. Nah, ini yang termasuk medium wool. Dan dia juga primarily for meat. Jadi untuk daging juga bisa digunakan ya. Jadi ingat, tidak bertanduk. Kemudian domba ini termasuk domba yang early maturing, jadi cepat dewasa kelamin. Dan katanya ingat ya, ini istilah untuk domba, ibu domba, induk domba, ewes have good lambing ability. Jadi lambing ability adalah kemampuan melahirkan yang baik ya. Jadi ibu domba Southdown memiliki kemampuan melahirkan yang baik dan memiliki average milk production yang baik. Jadi rata-rata produksi susunya baik ya. Jadi tolong diingat, tampilannya ini adalah Southdown ya, bangsa domba Southdown. Ini silakan lihat, ada karakter khususnya, ada kesamaan karakter dari warna muka, warna kaki ya. Semua seragam ya. Jadi kalau Anda melihat bangsa domba ini, langsung Anda bilang ini adalah Hampshire ya. Ciri-cirinya dia termasuk large medium wool. Jadi medium wool, bangsa medium untuk tipe woolnya, kelasnya kelas medium wool. Kemudian sama juga tidak bertanduk. Kemudian tumbuhnya cepat, pertumbuhannya cukup cepat, dan dia feed konversinya baik, efisien dalam mengkonversi pakan ya. Jadi ingat, ini adalah tipe wool tapi yang kelas medium. Nah, apakah ini masih sama dengan yang tadi? Kita lihat, cirinya hampir sama ya. Sama atau beda kira-kira? Beda ya, sudah ada perbedaan meskipun selintas sama, bermuka hitam, berkaki hitam, tapi ini adalah bangsa domba Suffolk. Jadi bangsa domba Suffolk itu adalah bangsa yang umum didapatkan, bangsa domba yang umum terdapat di Amerika, merupakan jumlahnya sekitar 40% dari populasi domba di Amerika. Jadi hampir setengahnya domba di Amerika itu semua bangsa Suffolk, dan termasuk medium wool. Mereka juga poll, sama, tidak bertanduk ya. Jadi silakan Anda perhatikan yang disebut medium, bentuk bulunya atau karakter bulunya seperti ini ya. Kemudian juga selain karena dia medium wool, biasanya dia jadi dwifungsi dengan meat. Nanti Anda perhatikan apakah yang fine wool juga dia primarily untuk daging juga, diutamakan untuk daging. Tapi kalau seperti ini katanya dibesarkan utamanya untuk daging, tapi dia untuk bulu pun baik karena bulunya termasuk kelas medium. Jadi Anda sudah tahu tadi ada beberapa bangsa domba yang memang tidak bertanduk ya. Ini kita perhatikan lagi, ternyata mukanya juga ada hitam,
kakinya juga ada yang kehitaman, tapi nampaknya karakternya agak berbeda ya. Coba Anda lebih jeli melihat karakter kupingnya misalnya, seperti itu ya, supaya Anda bisa membedakan. Tadi ada mirip-mirip, sudah dua bangsa yang mirip-mirip ya. Ini adalah bangsa Shropshire ya, Shropshire. Jadi seperti ini penampilannya. Kemudian katanya ini termasuk kelas medium, tapi cukup banyak wool dihasilkan, meskipun kelasnya medium tapi jumlahnya banyak ya. Ukuran tubuhnya juga termasuk medium, sedang. Dan lihatlah, kelasnya kelas medium, dan dia ternyata dual purpose, untuk daging dan untuk wool ya. Jadi nampaknya Anda tadi sudah bisa pahami, bila termasuk kelas medium wool, ternyata dia biasanya juga dua fungsinya sebagai tipe pedaging juga. Nah, apakah Anda bisa mengetahui perbedaan penampilan domba ini, bangsa domba ini dibandingkan bangsa domba sebelumnya? Bangsa domba sebelumnya yang kita sudah bahas rata-rata tipe medium, kelas medium ya, kelasnya medium. Dan karena dia kelas medium, biasanya dia juga dual purpose dengan tipe daging. Sekarang kita lihat, ini nampaknya agak lebat ya bulunya ya. Kemudian yang tadi rata-rata polled, tidak bertanduk. Kemudian rata-rata mukanya agak kehitaman. Sekarang kita lihat yang ini adalah bangsa domba Dorset. Lihat tanduknya, lihat karakter bulunya, lihat daerah kakinya ya. Nah, ini juga masih medium ya, meskipun nampak sudah agak lebih tebal. Dan perbedaannya dengan yang tadi, yang tiga bangsa sebelumnya, itu untuk Dorset mereka mempunyai horn, tapi ada juga yang tidak bertanduk. Jadi ada horn, ada yang polled ya. Tapi yang polled itu yang lebih umum, lebih banyak yang polled, lebih banyak yang tidak bertanduk secara genetik. Nah, untuk induk dombanya, mereka adalah ibu yang baik dan penghasil susu yang baik. Dan domba Dorset adalah domba yang kedua terbanyak di Amerika. Anda masih ingat tadi domba yang terbanyaknya apa? Ya, silakan diingat kembali. Sekarang kita lihat ini. Wah, penampilannya sudah mulai lebih banyak ya nampaknya. Apakah ini masih medium wool, kelasnya medium wool, atau sudah berbeda kelasnya? Kita lihat, ini adalah bangsa Delaney Merino. Jadi bangsa domba merino itu ada macam-macam. Ini yang saya tampilkan yang Delaney Merino. Jadi artinya induk dari atau tetua dari domba ini memiliki darah merino ya. Nah, domba merino pun termasuk medium size untuk badannya, tapi dia fine wool breed ya. Jadi ukuran badannya medium, tapi woolnya kelas fine, kelas yang bagus. Aslinya dari Amerika Spanyol sekitar 1200 tahun yang lalu. Dan ini dikenal sebagai penghasil wool terbaik di dunia. Jadi bangsa domba merino itu adalah domba yang memproduksi wool terbaik di dunia. Sekarang banyaknya ada di Australia. Jadi kalau kita berbicara tentang wool dari domba, langsung Australia yang diingat ya. Jadi silakan diingat seperti ini. Nah, ini berbeda lagi dombanya. Apakah ini sudah yang fine wool atau masih medium wool? Ini adalah Sheffield ya. Domba Sheffield itu badannya kecil, tapi dia termasuk kelas medium ya. Tidak bertanduk, ini disebut polled. Kemudian kupingnya juga agak khas ya semua.
Dan kembali lagi, karena dia medium wool, jadi dia juga biasanya bagus untuk produksi dagingnya, dan termasuk high quality lamb carcass. Jadi karkas untuk anak dombanya itu cukup high quality, baik kualitasnya. Kemudian mereka dapat tahan atau dikembangbiakan di daerah Scotland dan di daerah Inggris. Sekarang kita lihat ini. Ini adalah bangsa domba Montedale, ya. Montedale nampaknya ini yang masih berbulu, ini yang sudah dicukur bulunya, ya. Kita lihat lagi, masih kelas medium dan termasuk dual purpose. Jadi fungsinya ada dua. Lihat, ternyata bangsa domba Montedale dia memproduksi high quality karkas, jadi karkasnya berkualitas bagus, dan dia juga excellent wool, ya, excellent wool. Jadi woolnya bagus, dan ini bulunya sangat putih katanya, that is very white in color, sangat putih bulu woolnya. Bagaimana, sudah diperhatikan? Nah, ini juga tampilan yang lain. Mirip-mirip domba merino ya bentuknya, tapi ini berbeda. Ini adalah Rambouillet, ya. Nanti Anda lihat, Rambouillet itu hasil perkawinan antara apa dengan apa, tolong dicari, ya. Termasuk kelompok atau kelas fine wool, meskipun badannya ukurannya sedang, ya. Jadi kalau dibilang medium size, artinya ini adalah untuk ukuran badan. Kalau ini fine wool, artinya kelas dari woolnya. Ini kelas yang kualitas baik, fine wool yang terbaik. Tapi dia juga ternyata good carcass karakteristik. Jadi ini meskipun fine wool, tapi ini dia karkasnya kualitasnya bagus, jadi dia dual purpose, jadi dwifungsi, bangsa yang dwifungsi. Dan ini bangsa Rambouillet ini nampak berasa ini bahasa Perancis ya, jadi aslinya dari Perancis, kemudian dikembangkan dan merupakan turunan dari domba Spanish Merino, makanya dia ada darah Merino. Makanya tadi kalau Anda melihat sejenak dan ingat tadi yang Merino, rasanya ada sedikit kemiripan ya. Ternyata benar, domba Rambouillet ini memiliki darah Merino, ya. Nah, ini juga katanya produce some of the finest wool in the world. Jadi salah satu domba yang menghasilkan wool yang baik sekali di dunia. Sekarang kita lihat ini. Wah, nampaknya juga bulunya agak tebal ya ini ya. Ini adalah Columbia, bangsa domba Columbia. Kita lihat, bangsa domba Columbia merupakan bangsa domba tipe wool yang hasil persilangan crossbred yang dikembangkan di Amerika tahun 1912 ya. Nah, ini good wool yield, artinya jumlah woolnya yang banyak ya. Jadi domba Columbia itu menghasilkan jumlah wool. Jadi kalau disebut yield itu artinya produksi jumlahnya yang banyak ya. Ini katanya juga indukannya ukurannya besar, jadi menghasilkan anak yang besar juga, large lamb. Lamb itu anak domba. Dan mereka bisa bertahan dengan sangat baik pada kondisi yang agak sulit di daerah Western Amerika. Jadi cukup kuat daya adaptasinya untuk domba Columbia. Sekarang ini kita lihat, ini hampir seperti kambing ya bulunya, tapi ini adalah domba. Ini adalah domba Barbados ya. Domba Barbados, coba tadi ingat kembali, dia termasuk tipe apa? Iya, tipe hair sheep, jadi tipe bulu, dan asli dari daerah Texas ya. Tipe rambut, maaf, ini tipe rambut. Kita lihat katanya jantannya bertanduk dan female-nya, betinanya poult. Ini berarti ini betina ya. Ini juga betina ya. Kemudian warnanya katanya
tan. Jadi namanya tan. Tan with pale or black belly. Daerah perutnya ini black, belly-nya black gitu ya. Kemudian ada juga yang warnanya pipe, jadi bisa 2 atau lebih color dengan spot-spot yang macam-macam ya. Jadi rata-rata ini ada spot di sini, ada spot di sini, macam-macam, ada spot di kepalanya juga. Nah, ini jadi kalau Anda melihat yang typical ada black belly, jadi ini yang ciri khasnya ada black belly di depan. Kemudian di dadanya di sini ada hitam-hitam juga, ada spot-spot di sini, large spot atau disebut blotches ya. Ini juga, ini adalah bangsa domba Barbados. Akhirnya kita selesaikan dulu video kali ini. Cukup banyak Anda mengingat kembali materi tentang bangsa domba dan kambing beserta tipe-tipenya, karakternya. Mudah-mudahan sudah segar kembali ingatannya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang pembibitan ternak domba. Jadi ingat, apa yang sudah Anda pelajari berupa ilmu